Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara, kekasih Tuhan, umat pilihan Allah yang dikasihi Tuhan Yesus. Sekali lagi, Shalom, selamat malam. Shalom dan selamat malam. Kepada hambanya Bapak Pendeta Luther Dias dan Ibu, beliau Gembala Sidang GPI Christ Kingdom Family yang mengundang saya selaku sahabat dan saudaranya beliau untuk sharing ibadah virtual malam ini. Ada sukacita malam ini Bapak Ibu saudara-saudara? Amin. Haleluya. Amin. Allah kita dahsyat, perkasa, ajaib, mulia dan berkuasa. Malam ini sesuai dengan petunjuk hambanya atas undangan beliau untuk kita sharing kebenaran firman Tuhan bersama. Izinkan saya, sudah disampaikan oleh hambanya tadi bahwa saya adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan saya juga adalah anak Tuhan atau penatua di Gereja Toraja Jemaat Rama di Makassar. Karena saya sangat yakin dan percaya bahwa di dalam Alkitab tidak ada gereja Katolik, gereja Pentakosta, gereja GBI, gereja Toraja, gereja Batak, gereja apapun, tapi yang ada dalam Alkitab adalah umat pilihan Tuhan, orang Kristen yang percaya Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Banyak anggota tetapi satu tubuh dan hanya satu kepala kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Ada amin Bapak Ibu saudara-saudara? Haleluya. Sebelum kita membaca beberapa ayat firman Tuhan, saya ingin mendahului dengan Mazmur 127 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, duduk-duduk sampai jam malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia huruf besar Tuhan, memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur." Kita semuanya sangat yakin dan percaya di era pandemi Corona atau COVID-19 ini sudah berjalan kurang lebih 9 bulan. Kalau bukan Tuhan yang menuntun, memelihara kehidupan kita, kita tidak mungkin masih bernapas saat ini. Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota kita, bangsa kita, negara kita, tidak mungkin kita hidup aman, tentram, dan damai saat ini. Ada amin? Amin. Seperti yang disampaikan oleh hambanya tadi Bapak Gembala atau Bapak Pendeta Luther Dias, bahwa kehidupan kita ini, ya, seperti yang disampaikan tadi Daniel, Raja Daud, dan lain sebagainya, yang dipakai Tuhan luar biasa. Itulah sebabnya izinkan saya, mari kita buka Alkitab kita, yang saya ambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6, firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Jadi dari ayat 1 tadi dikatakan berbahagia, dan ayat 3 terakhir dikatakan berhasil. Ya, saya lanjutkan ke ayatnya yang keempat. Ini berbicara tentang orang fasik. Ayatnya yang keempat. "Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan atau jurang kebinasaan." Saudara-saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, kita
adalah orang benar, bukan kita menepuk dada kita orang benar, tapi Tuhan yang membenarkan kita atas kepercayaan kita kepada Yesus Kristus Tuhan yang sudah menyelamatkan, menebus dosa-dosa kita. Dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga ini, ya, saya ambil untuk menjadi sharing kita bersama pada malam ini, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, pertama-tama berkata, berbahagialah. Jadi saudara-saudara dan saya disebut orang yang berbahagia apabila kita tidak menuruti nasihat orang fasik, pencemooh, pengejek-pengejek. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah firman Tuhan atau Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pasti kita sepakat dan setuju malam ini bahwa kita ingin untuk berbahagia dan berhasil. Tidak ada satu manusia pun yang waras yang inginkan tidak berhasil atau tidak berbahagia. Kita umat pilihan Tuhan, kita anak-anak Tuhan Yesus, kita ingin untuk berbahagia dan berhasil. Apa syaratnya kita harus berbahagia? Contoh yang sangat jelas kepada panglima perang umat pilihan Tuhan, bangsa Israel, pemimpin umat Israel pada saat itu yaitu Yosua yang menggantikan Musa. Itu dalam Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-8. Di situ firman Tuhan datang kepada Yosua. Firman Tuhan berkata dalam Yosua pasal 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini atau firman Tuhan ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi kalau perjalanan kita berhasil dan beruntung, pastilah kita berbahagia. Amin Bapak Ibu Saudara-saudara. Kata kunci berbahagia dan berhasil adalah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Seperti yang sudah disampaikan pendahuluan oleh hambanya tadi, kenapa Daniel berhasil ya di 4 generasi pemerintahan Nebukadnezar, Belsyazar, Darius dan Kores, bahkan sebagai penasihat raja dan tangan kanan raja yang sangat dipercayai. Sebab apa? Ketika dia akan dihukum mati, ya. Ketika dia akan dihukum mati, dicatat oleh Alkitab, dia 3 kali sehari menghadap ke kiblat di Yerusalem. 3 kali sehari dia naik ke loteng atas di lantai 2. Dia berdoa kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Ketika dimasukkan gua singa, singa bersahabat dengan dia. Singa tidak mengapa-apakan dia. Ada amin? Begitupun dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya. Saya sudah sangat banyak mengalami. Puji Tuhan, Tuhan sangat mengasihi saya, dan mudah-mudahan ada pemirsa atau pendengar, ya khususnya saudara-saudara saya dari Maluku, ya karena saya pernah tugas di Maluku, Maluku Utara, ya saya banyak mendapatkan perlindungan dan pertolongan Tuhan. Ketika saya bertugas di Halmahera Selatan selaku Kapolres, pada saat itu saya bingung karena di sana kepulauan dikelilingi oleh laut. Itu tahun 2008. Ada, ya ini kesaksian, ada 6 anggota, 5 anggota KPU yang akan diserang atau dieksekusi oleh kurang lebih 1.500 massa. Kenapa? Ini masa lalu. Karena mereka tidak konsisten dan komit dalam menentukan. Pada saat itu caleg, ya kita nggak tahu, kami tidak masuk dalam ranah politik. Tetapi pada saat itu ada yang mengatakan si A curang, si B curang dan lain sebagainya. Sehingga massa marah. 5 anggota KPU ini akan dieksekusi alias dibunuh oleh massa. Massa sudah membentuk formasi bentuk U untuk mengeksekusi 5 anggota KPU ini. Dan saya sebagai manusia biasa juga takut, cemas. Kenapa?
Kalau benar-benar terjadi pembunuhan terhadap 5 anggota KPU atau dieksekusi oleh massa, pasti saya dipecat. Dianggap sebagai Kapolres yang tidak becus, tidak bertanggung jawab, ya, tidak benar melaksanakan SOP dan lain sebagainya. Tapi secara teori, secara manusiawi pada saat itu, saya tidak mungkin teori apapun, kekuatan apapun, kepintaran apapun yang saya miliki pada saat itu. Misalnya, ya, anggota kami hanya 300 orang sekian, menghadapi 1.500 massa. Ada yang bawa pentungan, ada yang bawa parang, ada yang bawa tombak, bawa batu, dan lain sebagainya. Saya lapor ke pimpinan saya, Kapolda saya. Izin Jenderal, massa akan beringas begini. Mohon petunjuk. Ya, mohon maaf pada saat itu tidak ada lagi petunjuk. Apa kita buat? Kita cuma 300 menghadapi 1.500 massa yang akan bertindak beringas. Apa yang terjadi? Tidak mungkin kita mengeluarkan tembakan menembak warga kita sendiri, tidak mungkin. Secara logika manusia dan teori militer, kepolisian sekalipun, tidak mungkin. Pasti kantor ini akan jebol karena hanya berjarak 20 meter dari gedung. Massa akan beringas, akan bertindak segera. Apa yang terjadi? Saya mengingat doa Nabi Elia ketika dia berperang melawan 450 Nabi Baal. Ya. Dia berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak, dan Israel. Dengarkanlah doa hambamu. Biarlah mereka ini tahu bahwa Engkaulah Tuhan yang patut dipuja dan disembah, supaya mereka tobat kembali dari kelakuan jahat mereka. Karena dia berperang melawan atau bertanding melawan 450 penyembah-penyembah berhala Baal yang tidak menghormati kekudusan Tuhan. Apa yang terjadi? Ya, kita sudah tahu bersama, turun api Tuhan dari langit, menjilat habis korban bakaran yang ada di atas parit dan lain sebagainya pada saat itu. Akhirnya 450 nabi palsu ini berkata, dan orang-orang lain yang ada pada saat itu, bahkan 400 Aserah, Lord is Yahweh, Lord is Jehovah. Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Itu saya ingat persis pada saat itu tahun 2008, saya berdoa, ya Tuhan, kalau Engkau memberikan mujizat kepada hambamu Nabi Elia, turun apimu dari langit, maka pada saat ini juga Tuhan saya minta, saya mohon dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menara yang kuat, gunung batu perlindungan, kota, kubu, benteng pertahanan hidup kami yang teguh. Hamba berdoa dan meminta Tuhan, ya Tuhan, hamba tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi rakyat atau masyarakat yang mau bertindak beringas ini untuk mengeksekusi alias membunuh 5 anggota KPU. Kasihani hamba Tuhan. Pas hari itu hari Minggu, saya ingat jam 4 sore. Kasihani hamba Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau perkasa, Engkau ajaib. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Pada saat itu saya sepertinya ada kekuatan dalam diri saya, power, ya. Dan saya juga ingat ketika Nabi Elisa mendoakan bujangnya atau hambanya yang pada saat tentara Aram akan menyerang atau mengepung kota di Israel pada saat itu, ya. Dia melapor kepada Nabi Elisa dan berkata, Tuhan, celaka kita Tuanku, apa yang harus kita buat? Ya, karena tentara Aram mengepung mereka. Nabi Elisa bilang, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Nabi Elisa berdoa, ya Tuhan, jelikan mata bujangku ini supaya dia melihat kemuliaan-Mu. Apa yang terjadi? Di sekeliling Israel itu ada kuda dan kereta berapi. Nah, sehingga bujangnya Nabi Elisa percaya bahwa ternyata betul yang Tuanku sebut. Inilah pasukan perang malaikat bala tentara surga berpasukan berkemah. Itu yang saya alami pada saat itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian. Apa yang terjadi ketika saya selesai berdoa, sepertinya ada kekuatan percaya diri dalam hati saya. Walaupun massa banyak, saya langsung bertindak, ambil tongkat. Demi hukum dan undang-undang, atas nama hukum undang-undang, saya minta saudara-saudara minggir. Itu sebelah depan saya. Sebelah kiri, atas nama hukum undang-undang, saya mohon saudara-saudara minggir. Sebelah kanan saya lagi, atas nama hukum dan undang-undang, saya mohon saudara minggir.
Apa yang terjadi? Puji Tuhan, Yesus dahsyat, mereka diam. Tidak ada satupun yang bersiul, bersuara atau berkiak, tidak ada. Saya menyanyi pelan-pelan dalam diri saya dan air mata saya menetes pada saat itu, tahun 2008. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus atas anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam hidupku. Haleluya, haleluya Yesus. Jadi ketika mereka diam, benar-benar mereka mundur, saya kode pasukan gegana saya dan ada 12 orang mengawal 5 anggota KPU. Turun dari mimbar, keluar, naik ke mobil escape, masuk ke pelabuhan, naik perahu kapal, kotak suara, dan 5 anggota KPU dievakuasi ke Ternate. Aman, tidak ada satu tetes batu pun yang menetes pada saat itu, apalagi pertumpahan darah. Padahal saudara-saudara kita pada saat itu di Kota Bacan sudah banyak yang mengungsi ke Manado, ada yang mengungsi ke Jakarta, bahkan ada yang mengungsi ke Raja Ampat. Tidak ada satupun batu yang menetes, tidak ada pertumpahan darah, apalagi. Apa yang terjadi? Saya sangat bersuka cita pada saat itu. Saya masih pakaian dinas, saya pergi beribadah di salah satu gereja GBI. Pada saat itu saya bersaksi, saya katakan, saudara-saudara, ada saudara-saudara yang mendengar ada batu yang menetes tadi, atau ada bunyi tembakan satupun? Tidak ada, komandan. Tidak ada, Pak. Beri kemuliaan untuk Yesus kita yang dahsyat. Mereka tepuk tangan. Bilang, itu kesaksian saya. Tidak ada satu batu menetes, satu tetes batu pun yang menetes. Jadi ketika kita merenungkan Taurat Tuhan, kita betul-betul mempercayakan diri kepadanya. Seperti Raja Daud yang disampaikan oleh hambanya tadi. Daud seorang jenderal, raja yang luar biasa. Setiap Raja Daud akan pergi berperang, beliau selalu bertanya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Bahkan ketika mau disolimi atau mau dibunuh oleh Raja Saul, dia tetap rendah hati. Dia tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia percaya bahwa Saul adalah, dia juga diurapi Tuhan. Saya tidak mau menghakimi apalagi membunuh dia. Daud luar biasa rohnya. Apa yang terjadi? Setiap Daud pergi berperang, dia selalu menang dan berhasil dalam peperangannya. Khususnya kita tahu bersama dia mengalahkan Goliat dari Palestina, orang Filistin yang bengis, yang orang raksasa, yang sangat ditakuti, yang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan pikirannya, dikalahkan oleh Daud. Karena Daud mengandalkan Tuhan. Juga saudara-saudara, saya melihat beberapa referensi di dalam Alkitab, khususnya perwira Kapernaum. Perwira Kapernaum ini ketika hambanya atau bujangnya sakit lumpuh, dia sangat menderita, dia datang kepada Tuhan Yesus. Karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah sumber kesembuhan. Yehova Rafa. Apa dia katakan? Tuhan, hambaku sakit keras, dia sangat menderita. Tuhan Yesus katakan, aku akan datang menyembuhkannya. Apa dia bilang? Katakan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus bilang kepada pengikut-pengikutnya, murid-muridnya, aku tidak pernah mendapatkan iman sebesar ini di kalangan Israel. Ya, Tuhan heran. Nah, apa yang terjadi? Tuhan berkata kepada dia, pulanglah. Maka ketika itu sembuhlah hambanya. Ketika kita percaya, mujizat pasti terjadi. Saya lihat juga beberapa referensi di dalam Alkitab, khususnya dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat, berbicara tentang kisah perwira Cornelius. Dia adalah perwira pasukan Italia. Di situ dikatakan ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Ia rajin memberi sedekah kepada umat Yahudi dan ia banyak berdoa. Apa yang terjadi? Kira-kira jam 3 petang, kata Alkitab, malaikat Tuhan datang ke dalam rumahnya dan berkata, Cornelius. Dengan takut dan gemetar ia berkata, ada apa Tuhan? Tuhan berkata kepada dia, malaikat Tuhan, doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Ini yang membuat roh saya menyala-nyala, saudara-saudaraku sekalian, pendengar, bahwa kita semua ini, kita adalah
dipakai Tuhan dimanapun kita mengabdi, baik itu di dunia pemerintahan, di dunia politik, apalagi di dunia militer, di dunia medis, di dunia perdagangan, apapun. All Saints Movement. Tuhan pakai kita dimanapun. Ya. Nah, seperti perwira Cornelius dan perwira Kapernaum ini. Ketika saya tugas di Ternate pada tahun 2007, saya baca kisah perwira Kapernaum dan perwira Cornelius ini, roh saya sangat menyala-nyala. Saya juga seorang perwira kepolisian. Saya seorang perwira. Ya Tuhan, pakai juga aku Tuhan. Seperti Engkau memuji iman hambamu perwira Kapernaum. Dan seperti perwira Cornelius, saya rindu juga Tuhan. Engkau datang melawat aku dan bahkan aku dapat melihat Engkau dengan mata jasmani. Seperti perwira Cornelius. Dan benar adanya saudara-saudaraku sekalian, ketika saya selesai bertugas di Maluku Utara, khususnya saya Kapolres di Bacan, bahkan saya pindah lagi ke Gorontalo, pindah ke Makassar, sampai hari ini. Puji Tuhan, ya Tuhan pakai saya untuk melayani di ladangnya, untuk membantu hamba-hamba Tuhan, seperti hambanya pada malam ini, saudara saya atau sahabat saya, Bapak Pendeta Luther Dias mengundang saya. Begitulah kisah saya. Cuma karena pandemi COVID ini, jadi kita tidak melayani secara langsung di gereja-gereja, tetapi secara virtual. Begitulah perjalanan kesaksian saya, bahwa dimanapun kita, Tuhan pakai kita di dunia politik, di dunia pemerintahan, di dunia kemiliteran, dunia kepolisian, dunia medis, dunia perdagangan, apapun. Ya. Sebab apa? Kita umat pilihan Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat 16 dan ayatnya yang ke-17, kalau kita merenungkan ayat firman Tuhan ini, luar biasa. Siapa kita ini? Jadi kita tidak bisa main-main dalam kehidupan apapun yang Tuhan berikan kita talenta, baik itu 2 talenta, 5 talenta, bahkan 1 talenta, kita tidak bisa main-main. Sebab apa? Di dalam Yohanes 15 ayat 16-17 ini firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ayatnya yang ke-17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Itulah sebabnya kehidupan kekristenan kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita, dimanapun kita berprofesi dan bekerja, tidak ada rumus bagi orang Kristen atau anak Tuhan Yesus yang boleh melawan pemerintah. Tidak ada. Sebab di dalam Roma pasal 13 ayat yang pertama dan seterusnya, semua pemerintah itu ditetapkan oleh Allah. Jadi barang siapa yang melawan kebijakan pemerintah atau melawan pemerintah, dia melawan ketetapan Allah. Jadi orang Kristen dimanapun dia berada di seantero dunia ini, hukumnya wajib untuk menghormati pemerintah. Kita loyal garis lurus ke atas untuk menghormati pemerintah. Kita tidak bisa menghakimi pemerintah bahwa dia jelek, dia kurang ini. Ya, sebagai manusia biasa, pemerintah kita juga adalah manusia biasa. Tetapi lagi dia menjadi pemerintah yang sah, maka kita harus menghormati firman Tuhan bahwa dia adalah pemerintah yang ditetapkan oleh Tuhan dan wajib kita menghormati. Wajib kita menghormati pemerintah. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati, kasihi dan banggakan, kenapa kita harus menghormati pemerintah dan menghormati semua orang? Ya, ini sebagai ayat yang terakhir dari Matius pasal 22 ayat 30 sampai ayatnya yang keempat. Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Jelas di situ firman Tuhan, saya ambil ringkasannya saja. Seorang ahli Taurat, walaupun sikap hatinya datang mencobai Tuhan, dia katakan, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Nah, Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itulah dasar berpijak kita, yang kita harus menghormati pemerintah, menghormati sesama kita manusia, ya, selama dia masih punya darah dan daging, selama dia masih menjadi manusia, dia adalah sesama kita manusia yang harus kita hormati dan harus kita kasih. Tidak boleh kita menghakimi bahwa dia jelek, dia begini, tidak bisa. Karena yang berhak jadi hakim hanyalah Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan juga katakan dalam 1 Petrus 5 ayat 6 dan ke-7, 8-9, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi lawan kita bukan manusia, bukan melawan darah dan daging, tapi lawan kita adalah iblis, penguasa-penguasa gelap di udara. Dan perintah Tuhan, kita harus mengasihi sesama kita manusia. Izin hambanya Bapak Gembala, saya masih bisa bersaksi 1 menit lagi, masih boleh? Silakan Pak, silakan. Tahun 2000, inilah yang saya katakan Tuhan pakai kita, siapapun, ya. Tahun 2000 itu ada peristiwa itu cikal bakal teroris di Poso. Tahun 2000 itu ada pembakaran rumah saudara-saudara kita. 70 rumah dibakar oleh ya cikal bakal teroris yang berpindah ke Poso pada saat itu. Itu sudah ada 2 red, sudah ada 2 mission ke sana, sudah ada 2 kali operasi, tidak berhasil. Kenapa? Katanya TO itu kalau istilah kami di kepolisian, TO itu target operasi. Yang diincar pada saat itu nggak bisa ditangkap. Kenapa? Setiap mau ditembak oleh aparat dia menghilang. Katanya punya ilmu-ilmu, punya baca-baca, jampi-jampi. Ya, pokoknya setiap mau ditembak hilang. Nah, puji Tuhan, tahun 2000 kami pulang sekolah dari Jakarta, kami ditunjuk jadi komandan tim reserse Polda Sulawesi Selatan. Saya ditunjuk jadi komandan tim. Pada saat itu teman-teman bilang gini, hati-hati Pak di sana banyak ilmu-ilmu, di sana itu banyak buaya, di sana ini itu orangnya kebal, setiap mau ditembak hilang. Saya katakan, oke, berangkat sampai di sana, ya puji Tuhan, kita berdoa. Minggu kedua, kalau tidak salah 2 minggu kami di sana, yang bersangkutan yang katanya kebal peluru tidak bisa ditangkap oleh anggota saya, paha kena tembakan, tangkap, dibawa ke polsek, diperiksa, ada sekian puluh teman-temannya yang ditangkap, tapi ada juga beberapa orang yang lari, itulah jadi cikal bakal Poso sampai hari ini. Pada saat itu, pimpinan saya memberikan reward, penghargaan kepada saya pada saat itu. Kita diupacarakan secara khusus karena ini sudah berbulan-bulan yang bersangkutan tidak bisa ditangkap karena punya ilmu-ilmu. Puji Tuhan, Tuhan pakai kita untuk menjadi kesaksian dan berkat. Hanya teman-teman pada saat itu bilang, memang kalau orang Toraja banyak ilmu-ilmunya. Saya bilang, ilmu apa? Oh, ilmu yang katanya kasih berjalan orang mati. Itu mitos, bohong. Mana ada orang mati bisa berjalan? Nggak ada. Bohong itu. Ilmu saya. Tuhan semesta alam. Dia Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dia menara yang kuat, gunung batu dan perlindungan. Kota benteng yang teguh. Umatnya berjalan menyeberangi laut Teberau. Ya. Laut menjadi daratan. Kuasa mujizatnya juga terjadi sampai hari ini. Itulah yang membuat kita berbahagia dan berhasil.